Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang bahagia. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing-sharing lagi. Hari ini aku bakal sharing tentang gajian budgeting bulan Maret ya. Alhamdulillah, nggak berasa selama Februari kemarin sangat singkat ya teman-teman waktunya, karena waktunya itu cuma sampai tanggal 28 saja kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke budgeting bulan Maret, aku tuh selalu mengevaluasi bulan sebelumnya ya teman-teman, itu di bulan Februari. Nah, ini itu aku udah evaluasi cuma nggak ke-record gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah di bulan Februari kemarin itu masih bersisa uang 79.000 seperti itu, alhamdulillah, dan sisa uangnya langsung aku savingin aja seperti itu ya. Jadi nggak dibuat jajan. Gimana teman-teman, udah terima gaji atau belum ya teman-teman? Dan yang sudah terima gaji, yuk sama-sama kita buat budgetingnya. Dan yang bagi yang belum, nggak apa-apa, buat dulu budgetingnya, nanti langsung dianggarkan aja ke dompet pintar gitu ya teman-teman. Untuk alokasi atau kategori-kategori untuk budgeting Maret ini, aku tidak ada perubahan gitu ya teman-teman. Jadi sesuai dengan budget atau budget plan yang di bulan Februari kemarin seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi secara online, misalnya membayar listrik, kemudian tagihan-tagihan yang emang itu harus transfer, kayak gitu ya, transfer gitu pakai m-banking atau langsung ke ATM, itu jangan lupa ditulis gitu ya teman-teman untuk biaya adminnya, karena itu kan akan berpengaruh gitu ya ke keuangan kita. Walaupun itu 2.500 kemudian 6.500, nah itu kan sangat berarti, dan jangan lupa untuk dicatat dan dimasukkan ke anggarannya ya teman-teman, biar uang tabungan kita itu nggak keganggu seperti itu. Oh iya teman-teman, aku sedikit mau sharing-sharing tentang salah satu kunci gitu ya, kunci biar kita itu sukses untuk menabung, yaitu salah satunya dengan melakukan budgeting. Nah, budgeting itu ya seperti ini, menganggarkan atau mengalokasikan uang-uang atau gaji kita itu ke dalam posnya masing-masing. Melakukan budgeting ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman, untuk biar kita itu lebih disiplin lagi menggunakan gaji yang kita dapat, maksudnya dari suami ataupun dari hasil kerja kita sendiri gitu ya teman-teman. Karena dengan melakukan budgeting ini kita bisa menganggarkan alokasi kebutuhan sehari-hari itu seperti apa, berapa yang mau kita anggarkan seperti itu untuk makan hari-harinya, kemudian untuk transportnya, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, sehingga kita itu bisa nabung di kemudiannya. Nah, untuk menabung sendiri, teman-teman itu bisa melakukannya di awal gajian dengan menyisihkan sedikit atau berapa persen gitu ya dari uang gajian yang teman-teman terima, dan bisa juga di pertengahan gitu ya, di pertengahan seperti kayak menyisihkan setiap hari, atau di ketika ada sisa belanja bulanan atau belanja mingguan atau dari sisa jajan teman-teman seperti itu. Dan bisa juga menabung di akhir. Nah, metodenya itu menggunakan uang sisa bulanan gitu ya teman-teman. Jadi memang di sini itu ada plus minusnya sendiri untuk menabung, tapi yang lebih utama adalah memenuhi kebutuhan teman-teman dulu ya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti itu, sehingga jangan terlalu banyak menabung di awal, sehingga kita itu nggak bisa nabung lagi, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan alhasil tabungan yang kita tabung tadi juga
kepake juga gitu teman-teman di akhir. Nah makanya, apa ya, manfaat dari budgeting ini ya lumayan penting gitu untuk, membantu teman-teman untuk melakukan, budget apa namanya, alokasi keuangan seperti itu. Teman-teman yang juga mempunyai penghasilan harian maupun mingguan itu, disarankan dan sangat disarankan untuk melakukan budgeting ya teman-teman, karena nggak cuma, apa ya, yang bergaji besar saja atau yang, bergaji bulanan saja yang harus melakukan budgeting. Namun untuk lebih, apa ya, untuk lebih teratur atau disiplin lagi untuk mengatur gaji itu, diharapkan juga yang bergaji mingguan maupun harian itu melakukan budgeting, sehingga kita bisa mengalokasikan seperti itu. Jadi kita bisa mengalokasikan, kebutuhan harian kita, kemudian kita bisa saving berapapun pendapatan yang kita dapat, sebisa mungkin kita bisa apa ya, membagi itu ke dalam beberapa pos seperti pos living, playing, dan, eee apa namanya, saving atau nabung, seperti itu ya teman-teman. Oke, udah kejauhan ya teman-teman dari videonya. Jadi ini, seperti yang aku bilang di awal video tadi, untuk alokasinya, untuk anggarannya atau budgetnya itu aku tidak beda dari bulan sebelumnya. Cuman ini yang berubah adalah, pos sampah atau iuran sampah, karena sekarang itu alhamdulillah aku udah pindah kontrakan gitu ya teman-teman. Jadi untuk iuran sampahnya itu, eee, berkurang gitu teman-teman, alhamdulillah. Jadi yang kemarinnya itu di kontrakan lama itu dia 50.000 dan di sini itu sekitar 10.000 sampai 20.000 gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Dan untuk kos, listrik itu aku belum tahu di sini tuh gimana, dan mudah-mudahan, bisa segitu aja ya teman-teman untuk listriknya. Dan kemudian pos kesehatan juga masih sama 200.000, dan untuk, belanja bulanannya juga masih sama 250.000, aku anggarkan segitu ya teman-teman. Nah terus untuk belanja mingguannya juga masih sama 150.000 satu minggu, itu kemudian berasnya terpisah ya teman-teman dari belanja mingguannya. Kebutuhan anak juga masih 260.000, gas dan galon itu masih 100.000, kuota dan jajan itu masih sama-sama di angka 150.000. Cuma untuk yang, kuota dan listrik itu dan, apa ya, kesehatan itu memang nggak aku, apa, jadi ditransfer gitu loh teman-teman, jadi tidak tunai. Nah, untuk belanja bulanan, terus belanja mingguan, kenapa aku anggarkan 250 itu, memang aku list-list dulu ya yang sekiranya memang kebutuhan bulanan itu apa saja sih, kayak gitu. Kayak minyak, kemudian, apa ya, keperluan di kamar mandi, kemudian untuk, cuci baju. Nah, seperti itu tuh aku list-list dulu teman-teman, untuk keperluannya apa saja, dan kemudian aku cari harga yang kira-kira, mendekati itu. Dan untuk, belanja bulanan sendiri itu tuh biasanya aku nggak lihat merek ya teman-teman, jadi ambil aja yang paling murah gitu ya teman-teman. Jadi naluri ibu-ibunya keluar ketika belanja bulanan gitu ya teman-teman. Biasanya aku yang emang lebih, ke fungsinya sih teman-teman, jadi nggak terlalu memerhatikan merek yang sehingga kita bisa, sedikit hemat gitu ya untuk belanja bulanannya. Dan untuk belanja mingguannya juga itu biasanya aku kira-kira dan hitung-hitung, kayak misalnya setiap, minggu itu kayak beli telur, kemudian tahu tempe, kemudian protein hewani dan nabatinya itu terpenuhi gitu teman-teman.
dan untuk perbumbuannya juga memang sudah masuk di 150.000 itu. Dan kemudian ini aku selalu menyisihkan di awal bulan gitu ya teman-teman untuk tabungannya. Tabungan utamanya itu adalah tabungan pendidikan, kemudian uh, dana darurat dan juga tabungan. Jadi memang ini itu gaji dari pak suami itu memang fluktuatif gitu ya teman-teman. Jadi nggak tetap gitu loh gajinya, bisa naik turun. Jadi alhamdulillah bulan ini masih bisa menyisihkan sedikit untuk dana darurat, kemudian untuk tabungan pendidikan anak, dan untuk tabungannya sendiri. Nah, beda-beda ya teman-teman peruntukannya. Untuk dana darurat itu memang untuk keadaan-keadaan darurat yang seperti kemarin anak aku memang harus dirawat giginya karena ada sesuatu hal gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku memakai dana dari dana darurat. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, semoga Allah mencukupkan semua kebutuhan teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk dana darurat sendiri aku sarankan untuk diutamakan ya teman-teman, disisihkan sedikit saja per bulannya, mau itu 5.000, 10.000 itu diusahakan untuk menyisihkan dana darurat ya teman-teman. Jadi memang awalnya aku itu sebelum budgeting memang masih acak-adul gitu ya teman-teman untuk pengelolaan uangnya, dan setelah budgeting ini alhamdulillah aku bisa menabung sedikit demi sedikit dari uang jajan atau uang sisa mingguan atau dari uang sisa bulanan, walaupun itu receh lama-lama akan menjadi banyak ya teman-teman ketika kita konsisten untuk menabung. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan semoga apa yang aku sampaikan bisa teman-teman ambil manfaatnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam melakukan budgeting keuangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.